Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara meraih kebahagiaan yang abadi menurut Epicurus. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu, siapakah Epicurus itu? Epicurus adalah seorang filosof Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-4 hingga ke-3 sebelum Masehi. Dia adalah pendiri dari aliran filsafat yang dikenal sebagai Epikurianisme. Epicurus mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan manusia, dan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan mengurangi ketakutan dan kecemasan serta dengan menikmati kesenangan sederhana. Selama hidupnya, Epicurus menulis banyak karya, tetapi hanya sedikit yang masih ada hingga saat ini. Namun, pandangannya tentang kehidupan dan kebahagiaan terus dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini. Meskipun filsafatnya sering disalahpahami sebagai hedonisme ekstrim, Epicurus sebenarnya menekankan kesederhanaan, moderasi, dan ketenangan batin sebagai kunci utama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Itulah pengenalan singkat tentang Epicurus. Kita kembali ke topik pembahasan. Lalu, apa itu kebahagiaan yang abadi menurut Epicurus? Kebahagiaan yang abadi menurut Epicurus adalah pencapaian keadaan batin yang disebut ataraksia, yang merupakan suatu bentuk ketenangan jiwa atau ketenangan batin yang berkelanjutan. Ataraksia ini tercapai dengan mengurangi ketakutan, kecemasan, dan gangguan batin lainnya. Epicurus percaya bahwa kebahagiaan yang abadi tidak tergantung pada kenikmatan fisik atau harta benda, tetapi lebih kepada keadaan jiwa yang sejahtera dan damai. Dengan demikian, menurutnya, kebahagiaan yang abadi dapat ditemukan dalam moderasi, kesederhanaan, dan kepuasan dengan hal-hal sederhana dalam hidup seperti pertemanan, kebebasan dari rasa sakit, dan kebahagiaan pikiran. Berikut adalah 4 langkah yang disarankan oleh Epicurus untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Pertama, mengurangi ketakutan dan kecemasan. Epicurus mengajarkan bahwa ketakutan dan kecemasan merupakan penghalang utama terhadap kebahagiaan yang abadi. Untuk mengatasi hal ini, langkah pertama yang harus diambil adalah memahami akar penyebab ketakutan dan kecemasan kita. Ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti ketidakpastian akan masa depan, rasa takut akan kematian, atau kekhawatiran akan hal-hal di luar kendali kita. Setelah mengidentifikasi sumber-sumber ketakutan tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mengatasinya dengan bijaksana. Epicurus menekankan pentingnya memahami bahwa kebanyakan ketakutan kita berakar pada persepsi dan pikiran, bukan pada kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dengan merenungkan dan memeriksa pikiran-pikiran kita secara bijaksana, kita dapat menemukan cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketakutan dan kecemasan tersebut. Salah satu cara yang diajarkan oleh Epicurus adalah dengan meredam keinginan-keinginan yang berlebihan dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang sederhana dan alami. Dengan mempraktikkan hidup sederhana dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menenangkan pikiran dan mengurangi ketakutan serta kecemasan yang tidak perlu. Secara keseluruhan, mengatasi ketakutan dan kecemasan merupakan langkah pertama yang penting dalam mencapai kebahagiaan yang abadi menurut ajaran Epicurus.
Dengan memahami sumber-sumber ketakutan kita dan mencari cara untuk mengatasinya dengan bijaksana, kita dapat meraih kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Kedua, menghindari kebijaksanaan hedonistik ekstrim. Epikurus menolak pendekatan hedonistik ekstrim yang hanya mengejar kesenangan tanpa batas, karena dia menyadari bahwa hal tersebut dapat menyebabkan ketidakbahagiaan jangka panjang. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya kesederhanaan dan moderasi dalam mengejar kesenangan. Baginya, kebahagiaan yang abadi dapat dicapai dengan menikmati kesenangan yang sederhana dan membatasi diri dari keinginan yang berlebihan. Epikurus mengajarkan bahwa hedonisme yang bertanggung jawab melibatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam memilih kesenangan. Ini berarti tidak hanya mengejar kesenangan secara berlebihan, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Dengan mempraktekkan kesederhanaan dan moderasi, kita dapat menjaga keseimbangan dalam hidup dan mencegah ketidakbahagiaan yang mungkin timbul akibat kelebihan atau kekurangan. Dengan demikian, menurut Epikurus, menghindari kebijakan hedonistik ekstrim dan mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang terhadap kesenangan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Ini mengajarkan kita untuk menikmati kesenangan dengan bijaksana tanpa jatuh ke dalam perangkap keserakahan atau hedonisme yang tidak terkontrol. Ketiga, mencari ketenangan batin atau ataraksia. Bagi Epikurus, mencapai ataraksia atau ketenangan batin yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mencapai kebahagiaan yang abadi. Konsep ini menekankan pentingnya mencapai kedamaian dalam pikiran dan menjauhkan diri dari gangguan-gangguan emosional yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Untuk mencapai ataraksia, Epikurus menekankan beberapa prinsip. Pertama adalah pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Ini melibatkan introspeksi yang mendalam untuk memahami kebutuhan, nilai, dan keinginan pribadi kita. Dengan memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, kita dapat menemukan jalan menuju kepuasan yang lebih dalam. Selanjutnya, mencapai ataraksia juga melibatkan menemukan kedamaian dalam pikiran. Epikurus mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk membebaskan diri dari kecemasan, ketakutan, dan rasa gelisah yang tidak perlu. Ini dapat dicapai dengan mengembangkan sikap yang bijaksana terhadap kehidupan dan mempraktekkan pemikiran positif serta penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Terakhir, ataraksia juga melibatkan mengembangkan sikap yang bijaksana terhadap kehidupan secara keseluruhan. Ini berarti memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada faktor eksternal seperti kekayaan atau status, tetapi lebih pada sikap dan pandangan hidup yang kita pilih. Dengan mengadopsi sikap yang bijaksana dan berpikiran terbuka, kita dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai ataraksia. Secara keseluruhan, mencari ataraksia menurut Epikurus melibatkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri, menemukan kedamaian dalam pikiran, dan mengembangkan sikap yang bijaksana terhadap kehidupan. Dengan mencapai ketenangan batin yang berkelanjutan ini, kita dapat meraih kebahagiaan yang abadi dan memperoleh kepuasan yang mendalam dalam hidup kita. Keempat, menikmati kesederhanaan dalam hidup. Epikurus mengajarkan bahwa menikmati kesederhanaan dalam hidup adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Baginya, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan materi atau kesenangan duniawi yang berlebihan, tetapi lebih pada pengalaman-pengalaman sederhana yang memberi kepuasan batin. Dalam pandangan Epikurus, kesenangan sederhana seperti persahabatan yang baik, kebebasan dari rasa sakit, dan kepuasan pikiran
adalah hal-hal yang sangat berharga. Ini karena mereka tidak hanya memberikan kebahagiaan yang langsung, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Dengan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, kita dapat merasakan kebahagiaan dalam momen-momen sehari-hari yang mungkin sering diabaikan. Misalnya, menikmati secangkir teh di pagi hari dengan teman dekat, atau menikmati pemandangan alam yang indah dapat memberikan kepuasan yang mendalam dan memperkaya pengalaman hidup kita. Lebih jauh lagi, dengan menjauhi keserakahan dan keinginan yang berlebihan, kita dapat menciptakan ruang bagi kepuasan yang lebih autentik dan bermakna. Ini karena keserakahan cenderung membuat kita terus-menerus mencari kepuasan baru tanpa pernah merasa puas, sementara kesederhanaan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Dengan demikian, menurut pandangan Epikurus, dengan menikmati kesederhanaan dalam hidup dan menghargai hal-hal kecil yang memberikan kebahagiaan, kita dapat mencapai kebahagiaan yang abadi dan memperoleh kedamaian batin yang sejati. Melalui 4 langkah yang disarankan di atas, Epikurus mengajarkan pentingnya pengendalian diri, pemahaman diri, dan penghargaan terhadap hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan. Ketika kita memahami akar penyebab ketakutan dan kecemasan kita, memilih kesenangan dengan bijaksana, mencari kedamaian dalam pikiran, dan menghargai kesederhanaan dalam hidup, kita dapat mencapai kebahagiaan yang abadi yang didasarkan pada kedamaian batin dan kepuasan yang mendalam. Dengan demikian, ajaran Epikurus memberikan pandangan yang menyeluruh dan praktis tentang bagaimana mencapai kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan dalam hidup. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pengalaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing, yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih.